itu hampir 3 bulan. Orang tetangganya, ibunya juga semua bilang nggak ada. Apa anak anjing? Mungkin dia emang orangnya nggak tahu diri, nggak tahu malu, dan suka pamer aja. Orang-orang seperti ini biasanya adalah tipikal orang yang ngutang untuk gaya hidupnya yang lebih tinggi dari penghasilannya. Pernah nggak kita menghadapi atau pernah dengar curhatan temen bagaimana galaknya orang yang berutang saat ditagih? Banyak banget keluhan kayak gini yang tersebar di media sosial. Secara psikologis, kenapa mereka lebih galak saat ditagih? Yaitu karena mereka merasa terancam. Sikap galak yang ditunjukkan merupakan defense dari orang yang berutang untuk melindungi dirinya. Tidak hanya untuk perlindungan, sikap galak juga membuat diri tampak lebih besar atau lebih berkuasa agar mereka tidak diganggu. Mereka akan cenderung lebih sensitif kalau pemberi hutang memaksa mereka untuk mengembalikan hutang. Berikut ini saya rangkum menjadi 2 sudut pandang, yaitu dari sisi positif dan negatif. Kenapa orang berhutang lebih galak saat ditagih? Dari sisi positif, coba kita pikir lagi. Kira-kira dia minjam uang untuk apa ya? Dia minjam uang ke saya aja atau orang lain juga ya? Ngutangnya untuk biaya hidup atau untuk bisnis ya? Kalau untuk biaya hidup, bayangkan seberapa sedih keadaan hidupnya. Untuk hidup aja dia harus ngutang. Kalau untuk bisnis, bayangkan lagi seberapa susah pekerjaannya. Semua bisnis memiliki risiko, dan seringkali risiko itu tidak kecil. Ya, syukur-syukur kalau bisnisnya berhasil dan mendapat penghidupan dan dia bisa bayar hutang. Kalau bisnisnya gagal, pasti semua hal ini membuat stres. Ditambah lagi beban hutang ke kita yang belum dibayarkan. Pada saat ditagih, mungkin dia tidak sedang dalam kondisi emosinya yang terbaik. Jadinya dia mengeluarkan kata-kata yang terkesan galak atau bahkan menyakitkan. Nah, kalau kita lihat dari sisi negatif, ada beberapa alasannya. Pertama, niat orang yang berhutang kurang baik. Mungkin dia tidak ingin membayar hutangnya, sehingga dia berlaku galak dengan harapan penagih hutang kabur. Kedua, orang yang berhutang kurang baik dalam skill komunikasinya, sehingga ketika tertekan dia menjadi galak dan bahkan lebih galak dari yang menekan. Ketiga, mungkin dia emang orangnya nggak tahu diri, nggak tahu malu, dan suka pamer aja. Orang-orang seperti ini biasanya adalah tipikal orang yang ngutang untuk gaya hidupnya yang lebih tinggi dari penghasilannya. Nah, agar kita sebagai peminjam tidak mengalami situasi atau bertemu dengan orang-orang galak saat ditagih, berikut tips versi saya kalau ingin meminjamkan uang kepada orang lain. Bagaimana mengantisipasinya agar tidak terjadi situasi yang gak enak saat menagih hutang. Pertama, beri pinjaman dengan nominal yang kita rela kehilangan jumlah uang tersebut. Ketika meminjamkan uang kepada orang lain, baik keluarga, sahabat, dan lain-lain, pasti ada risiko kehilangan uang yang dipinjamkan. Kedua, buat aturan yang jelas saat memberikan pinjaman. Jangan berikan bantuan yang membuat kita bimbang. Dengan aturan peminjaman yang jelas, akan mengingatkan peminjam bahwa jika tidak berjalan dengan baik, dia tidak akan bisa meminjam lagi. Kita juga perlu tahu tujuan orang meminjam uang, berapa banyak yang dibutuhkan, kapan dan bagaimana mekanisme pengembaliannya. Ketiga, sebelum memberikan pinjaman, konsultasikan terlebih dahulu kepada pasangan atau orang lain, atau mungkin mencari tahu apakah orang yang akan berutang itu punya kebiasaan meminjam uang kepada orang lain dan bertanggung jawab atas pinjamannya atau tidak. Selain tips untuk meminjam, ada juga nih tips untuk yang mau meminjam uang. Sebagai orang yang mau berhutang, kita perlu memperhatikan beberapa hal ini agar kedepannya tidak terjadi perselisihan ketika tiba saatnya pengembalian pinjaman. Pertama, beritahu alasan meminjam uang dan berapa banyak uang yang ingin dipinjam. Kedua, beritahu kapan akan mengembalikan pinjaman. Ketiga, lakukan peminjaman secara profesional. Kalau ada syarat peminjaman seperti perjanjian hitam di atas putih, itu hal yang wajar. Sebenarnya selain dengan pihak bank atau lembaga keuangan, pinjam-meminjam uang merupakan hal yang biasa terjadi di kehidupan masyarakat. Tapi sayangnya tidak semua orang punya itikat baik untuk membayar hutang, hingga akhirnya perselisihan pun terjadi. Lalu bagaimana solusinya? Berikut merupakan tips menagih hutang tanpa drama dan anti ribet. Pertama, bicara terus terang. Cara pertama dan yang paling umum adalah dengan bicara terus terang. Kita bisa ngobrol langsung tanpa basa-basi jika kedatanganmu kali ini adalah untuk menagih hutang. Kedua, mainkan ego atau harga diri. Cara ini sangat cocok digunakan kepada orang yang haus pujian atau suka sanjungan. Kita hanya perlu terus menyanjung dan memujinya agar ego dan harga dirinya terus meningkat. Kita bisa melakukannya di depan teman atau orang terdekatnya. Dengan cara ini, dia akan merasa kita orang yang sangat menghargai dan menghormatinya, sehingga dia pun akan memprioritaskan apa yang sudah menjadi hak kita. Ketiga, memancing gengsi. Cara ini sebenarnya hampir sama dengan cara nomor 2,
Tapi lebih cocok digunakan untuk orang yang masih belum mengerti. Padahal sudah kita banjiri dengan pujian dan dia masih tetap saja berlaga amnesia. Caranya kita puji dia, kemudian bandingkan dengan orang lain. Contohnya, beruntung banget ya punya teman seperti dia, fair dan peduli dengan teman. Beda banget sama si Anu, buru-buru peduli, pinjam uang aja nggak pernah bayar. Keempat, sentuh sisi kemanusiaannya. Kita bisa menyentuh sisi kemanusiaan orang tersebut dengan menyeting suasana seolah kita sedang curhat terkait kondisi keuangan kita saat ini. Katakan kalau saat ini kita sedang butuh uang dan sangat berharap ada orang yang bisa memberi solusi atas masalah tersebut. Kalau sudah bicara panjang lebar dan dia masih terlihat lupa dengan hutangnya tersebut, kita bisa langsung menagihnya. Kalau dia banyak alasan, mintalah minimal setengah dari hutangnya agar dia tahu kalau kita benar-benar sedang butuh uang. Kelima, berani menolak. Sekarang kita sudah membuktikan secara langsung bagaimana sikapnya terhadap hutang. Dia terlihat seolah mengabaikan kewajibannya, bahkan tidak terlihat ada upaya mengembalikan uang yang sudah dipinjam. Kalau sudah seperti ini, kita bisa memasukkannya ke daftar blacklist. Lalu bagaimana dengan hutang yang belum terbayarkan? Ya, kita bisa bicara langsung pada dia kalau semua hutangnya dianggap lunas. Minimal biar dia tahu kalau kita sudah menyerah, capek menagih utang, dan sekarang tidak berharap lagi uang tersebut akan kembali. Kedepannya, saat dia meminjam uang lagi, kita harus berani menolaknya. Jelaskan dengan baik kalau kita juga sangat membutuhkan uang tersebut. Pokoknya, kalau kita meminjamkan uang, harus siap risiko kehilangan uang tersebut. Ini sudah jadi rumus. Oke teman-teman, itulah ulasan mengenai hutang piutang versi kehidupan kita yang nyata. Kalau ada tambahan dari poin-poin yang saya rangkum, dan sebagai pengetahuan kita, silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di next video.